Kitab Henokh atau Kitab Nabi Idris adalah karya keagamaan kuno dalam tradisi Yahudi yang diyakini berasal dari kakek buyut Nuh. Kitab ini diyakini ditulis pada berbagai periode oleh para akademisi modern. Bagian tertua Kitab Henokh terutama Kitab Para Penjaga diperkirakan berasal dari 300 tahun sebelum Masehi, sedangkan bagian terbaru Kitab Perumpamaan kemungkinan berasal dari sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Pentingnya Kitab Henokh juga terlihat dari penemuan berbagai fragmen dalam bahasa Aram di Gua Qumran dan juga dikenal sebagai gulungan laut mati serta beberapa fragmen dalam bahasa Yunani dan Latin. Fragmen-fragmen ini membuktikan bahwa kitab tersebut dikenal oleh kalangan Yahudi dan Kristen Ortodoks. Kitab Henokh juga dikutip dalam beberapa kitab kuno seperti Kisah 12 Putra Yakub yang ditulis pada sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Bahkan penulis Perjanjian Baru pada abad-abad awal tampaknya memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita dalam Kitab Henokh dan terpengaruh olehnya. Meskipun beberapa kalangan di Ethiopia meyakini bahwa bahasa asli Kitab Henokh adalah bahasa GS, tetapi para akademisi modern cenderung menyatakan bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram. Hal ini didukung oleh penemuan fragmen dalam gulungan laut mati. Menurut Ephraim Ishak, Kitab Henokh seperti Kitab Daniel, sebagian ditulis dalam bahasa Aram dan sebagian lagi dalam bahasa Ibrani. Isi kitab ini menyatakan bahwa penulisnya adalah Henokh, atau dalam Islam dikenal sebagai Nabi Idris, yang hidup sebelum peristiwa banjir Nuh dalam sejarah biblikal. Di kalangan Yahudi, kitab ini tidak dianggap sebagai bagian dari kanon biblika, kecuali oleh pengikut Yahudi di Ethiopia. Di kalangan Kristen, beberapa masih mengakui keberadaan Kitab Henokh untuk tujuan historis dan teologis, tetapi umumnya tidak memandangnya sebagai kitab kanonik yang terinspirasi secara ilahi. Hanya Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia dan Gereja Tewahedo Ortodoks Eritrea yang menganggapnya sebagai bagian dari kanon. Salinan Kitab Henokh yang paling lengkap masih ada saat ini berasal dari naskah Ethiopia bernama Matsyafa Henokh dalam bahasa GS. Pada tahun 1790 Masehi seorang petualang Skotlandia bernama James Bruce membawa 3 salinan naskah Ethiopia tersebut dari Ethiopia ke Eropa. Naskah-naskah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1821 Masehi oleh Richard Lawrence, dengan judul terjemahan bahasa Indonesia yaitu Kitab Henokh dari Nabi, produksi apokrif yang seharusnya hilang selama berabad-abad. Kitab Henokh terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian kitab penjaga mengisahkan tentang para malaikat yang jatuh dari surga dan menikahi manusia, menghasilkan keturunan setengah malaikat setengah manusia yang dikenal sebagai Nephilim. Bagian ini juga berisi tentang nubuat-nubuat dan penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Henokh. Bagian kitab perjalanan Henokh menceritakan tentang perjalanan Henokh ke surga dan neraka serta penglihatan-penglihatan yang ia terima di sana. Henokh bertemu dengan malaikat-malaikat, melihat kehidupan di surga dan memperoleh pengetahuan tentang penciptaan dan akhir zaman. Bagian kitab mimpi Henokh berisi serangkaian mimpi yang dialami oleh Henokh dan interpretasinya. Mimpi-mimpi ini mencakup penglihatan-penglihatan tentang masa depan dan penghakiman terakhir. Bagian kitab perumpamaan berisi serangkaian perumpamaan dan alegori yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan, keadilan dan hukuman bagi orang berdosa. Kitab Henokh memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pemahaman agama dan teologi pada masa kuno. Beberapa gagasan dan cerita yang terdapat dalam kitab ini juga dapat ditemukan dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal, meskipun tidak semuanya diterima sebagai otoritatif. Kitab Henokh juga menjadi sumber inspirasi bagi beberapa kelompok agama dan sekte seperti kelompok Essene yang hidup pada masa sekitar kelahiran Yesus. Namun penting untuk diingat bahwa Kitab Henokh tidak diakui sebagai kitab kanonik dalam agama-agama Yahudi dan sebagian besar dominasi Kristen. Meskipun kitab ini dapat memberikan wawasan tentang kepercayaan dan pemikiran pada masa kuno, tetapi interpretasi dan penggunaannya dapat bervariasi di antara berbagai kelompok agama dan individu. Malaikat jatuh menjadi topik yang menarik bagi banyak orang, terutama mereka yang tertarik dengan teks agama dan mitologi. Dalam agama Ibrahim, malaikat jatuh adalah malaikat yang telah berbuat dosa dan diusir dari surga.
Meskipun gagasan tentang malaikat yang jatuh tidak disebutkan secara harfiah dalam kitab suci Ibrahim manapun, tetapi gagasan ini berasal dari berbagai teks termasuk kitab Henoh. Menurut kitab Henoh, anak-anak Tuhan yang disebutkan dalam Kejadian 6 ayat 1-4 adalah malaikat yang turun ke bumi dan berhubungan dengan wanita dari golongan manusia. Keturunan mereka dikenal sebagai Nefilim. Hal ini menyebabkan keputusan Tuhan untuk mengirimkan air bah untuk membersihkan bumi. Dalam agama Kristen, malaikat jatuh yang paling terkenal adalah Lucifer, yang memberontak melawan Tuhan dan diusir dari surga. Dalam Islam, sosok iblis pernah menjadi makhluk yang menolak sujud kepada Adam dan diusir dari surga. Dalam Yudaisme, konsep malaikat yang jatuh tidak begitu menonjol seperti dalam agama Kristen dan Islam. Penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang malaikat yang jatuh tidak diterima secara universal di semua tradisi agama. Beberapa sarjana berpendapat bahwa konsep malaikat yang jatuh merupakan perkembangan selanjutnya dan tidak terdapat dalam teks-teks awal agama Ibrahim. Meskipun ada beragam kepercayaan tentang malaikat jatuh, mereka terus menjadi sumber daya tarik dan inspirasi bagi banyak orang. Percaya atau tidak pada keberadaan mereka, cerita dan mitos seputar malaikat jatuh menawarkan wawasan tentang sifat manusia dan perjuangan antara yang baik dan yang jahat.